Der. Kasih dong. Enggak. Oke, Terus saya upload di YouTube. kita filter dulu. Filter gimana sih? Belum. Oh, di sini ya. Filter. Suruh filter di mana sih? Tadi? Yang tadi? Nggak gua apa-apain kok. Oh ini. Nah tuh. Mati filterannya. Kita cari nama Bu Esti. Kok nggak ada? Saya sih Bu. Masuk kayak Su. Esti. Nah, Nah, ada. Esti. Nah, baik. Ini nama Bu Esti ya. Bu Esti banyak nggak? satu dua. Ada 6. Dan Dua. Margaret. Ya, ini baik. Iya ya, Margaret. Ini nama untuk Bu Esti. Ini di hide ya? Unhide. Nah, ini dia banyak. Setelah dari sini, kita lihat dulu Bu Esti mengampunya apa aja. Untuk memudahkan sih kalau tadi kita hide saja yang bukan pekerjaannya atau yang tidak diturunkan pekerjaannya sembunyi. Jadi, jadi, Iya, jadi task pertama dia hide. iya. Oh nggak usah. Ya nanti. Hah? Ya kan? Ya, nah ini. Nah, nanti kita lihat lagi ya, takut di sini ada nama Bu Esti. Kalau misalkan di sini ada namanya tapi belum ke kopas ke bawah, kemungkinan kelewat. Misalkan di sininya ada Bu Esti, taunya di bawahnya nggak ke tagging atau nggak ke input namanya, jadi diinputkan saja sendiri gitu. Takutnya kita lupa. Eh, ya, ngikutin dari nama kelompoknya. Oke, jadi nanti Bu Esi atau teman-teman semua bikin dulu MPPH pribadi, MPPH sendiri. Kita rubah dulu namanya sebelum Oke. Dari MPPH ini kita lanjut ke Renkin atau ke rencana kinerja. Nah, ini yang harus dibuat nanti diisikan berdasarkan dari MPPH. Formatnya kami sudah share. Yang pertama di atas rencana kerja nama ini seperti tahun kemarin juga buat ya Bapak Ibu. Nah, nanti di kolomnya yang di bagian atas diisi Jafung. Diisi Jafungnya Bapak Ibu. Nah, di bagian bawah itu diisi integrasinya. Nah, untuk Jafung sebelum diinputkan ke sini harus diinputkan juga di MPPH pribadi Bapak Ibu. Nah, untuk Jafung nanti kolomnya Bapak Ibu bisa tulis di berapa sih dok? Aku lupa. INM aja. INM. INM. Ya, INM. Aduh, Nah, itu dong. mana? 2G. 2G09. Itu kan. Itu 2G09. Nah, ini. Nah, ini aja deh. Nah, nanti untuk Javungnya bisa diinputkan atau apa sih dikaitkan ke sini ya, dikaitkan ke sini. Untuk indikatornya apa, Bapak Ibu bisa lihat di link yang sudah kami share di WhatsApp. Mana sih? Link WhatsApp-nya mana? Buka di WhatsApp. buka di Chrome. Oh, banyak banyak banget ininya. Tuh, turun. Ini gimana sih ininya? Yang dua. Kehalangi. Dua. Ini kehalangi. Oh, ini oke aja. Oke aja. Nih, udah Nah, bisa lihat di sini ya indikatornya di JPN. Base itu Bu, ininya sanitarian apa Bu? Saya tarian penyelia. Sanitarian. sanitasi lingkungan. Sanitasi Nah, SSSS. itu. Ya ini nih, PSL. Tenaga PSL. sanitasi lingkungan ya. Nah, Nah, itu. Buka. Oke, sanitasi. Kita pilih yang puskesmas. Pilih yang penyelia ya Bu ya. ya, Nah, Bu Esi ini kan yang 567 wajib wajib. diampu. Nah, Ya, sisanya mau diambil semua apa mau
Ini nanti Iya, ditentukan sendiri ya. Aku kasih contoh aja, misalkan ambil yang diambilnya bintangnya aja boleh kan? yang bintangnya aja sebenarnya boleh, cuma nanti takut ini kan eh, jika akan ada yang naik pangkat atau naik jenjang, ini akan diperhitungkan untuk jumlah angka kredit. Takutnya kurang Enggak, gitu. nggak kurang, Kalau udah Ibu, mau pensiun. iya. Nah, eh, Itu cuma view only ya, nggak bisa di-download. bisa di-download, Nggak bisa. bisa. Sabar Jadi aja nanti bisa kalau di-download di-download ya. bisa. Kalau ngedit nggak bisa di sini, Mbak Feby nanti download dulu, nanti edit-edit deh sama Mbak Feby. Bisa nggak? Di-download bisa kayaknya. Bisa kok. Klik klik file terus Kita Nanti klik file, download. ketik Ah, Iya, file, terus udah muncul, download. udah muncul. Makasih. Sudah? Oh, baik. Saya lanjutkan ya. Misalkan Bu Esti ngambilnya yang bintang aja. Tambahin satu deh di atasnya. satu. Misalkan ini ya. Nanti Bu Esti kalau mau nambahin boleh. Nanti dipindahkan ke pakai ini ya. Nah, kita kesini dulu deh. Penanda. Nomor dua dong. Oh, ke situ ya. Ya, ya. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu ke MPH-nya. Tambahin sheet ke kanan. 1, 4 ya tadi ya. 2, 2, Oh iya. 4. Empat. Nah, dicek dulu Ah, atasnya. empat. Kalau dokter Eta kayaknya panjang banget ini. Soalnya ya ampun dokter Eta nanti keping. Kalau dokter Eta banyak banget ini. Dokter Eta semuanya. Iya semuanya. Soalnya ini ampuannya sama jakutnya. Nah, yang ini kita copy ke situ ya. Jadi kasus. Bisa dong, tempel khusus. Kan posisikan tuh kan, udah. Setelah ini kita tuangkan ke sini ya, ke Renkin. Nah, untuk sasaran kegiatannya kita ambil sasaran kegiatan kapus. Kasubag, padahal ini kasubagnya kok hilang sih? Hah? Oh, ke hide ya? Kasubag, kasubagnya hilang. Oh, menghilang. Hide. Oh, ini kasubagnya kenapa hilang? Eh, jadi, hmm? Ini kenapa hilang ya kasubagnya? Karya saya Nah, nih. Karena suka sih mas. Hmm. Harusnya di atasnya salah nggak itu. Ya benar. Aja ya. Pilih Bu Vita terus di checklist. Ya, terus dah. Oke. Gitu kan. Oh iya, baik. Terima kasih Mas Surya. Banyak. Oh, baik. Nah ini ya kita. Nah untuk di sasaran kegiatannya kita masukkan indikator kinerja Kasubag. Kita pindahkan ke sini. Jelek weh. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ke bawah. Nah ini untuk jakungnya. Dan itu untuk yang kedua berarti cascadingnya dapatnya apa. Kayak gitu. Oke, contohnya yang ini. Ini mah. Oh ini kalau ini kan tidak ada turunan kasubagnya, berarti Bu Esi ngambilnya nanti dari kapus langsung untuk sasarannya. Dari kapus langsung. Terus kegiatannya dicantumkan ke sini. Seperti itu terus ya sampai selesai. Sampai semua cascadingannya sudah dicantumkan ke rencana kinerja. Nah, setelah dituangkan ke sini, kita tulis sumber datanya kinerja. Novi, Ya, berarti nanti yang diinput di Renkin kan indikator ya.
Betul, yang diinput di ranking teman-teman yang indikator kegiatannya. Yang ini Bu sesuai dengan Ini ambil SKP. contoh yang tadi, yang MPH. Yang MPH-nya yang punya. Nah, di sini kan ada presentasi farmasian kosong ya ke bawah nggak diambil. Berarti yang diambil presentasi tempat pengelolaan ya. Yang ini betul Bu, karena ini tidak ada turunannya dari Ibu, jadi langsung dari kampus diturunkan ke pegawai. Kalau contoh yang tadi itu yang sasarannya ada 2, tetapi indikatornya ada 1, berarti nanti inputnya 1 aja ya. Biasanya sih ininya sama Bu, dokumennya. Nih seperti ini kan, ini dari kampus, persentase toko obat gitu. Ini jumlah dokumennya. Jadi sebetulnya sama. Biasanya nanti dari kampus tuh bentuk rekapan semuanya. Kalau yang dari Kasubag dokumennya seperti itu. Tapi dokumennya kurang lebih sama itu aja. Jadi kita ngambilnya dari yang Kasubagnya kalau ada turunannya. Kecuali tidak ada turunannya Bu. Seperti itu. Dilanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, dari sini, oh ya, tadi kan kita sudah kopas dari link Jakung. Ini semua kata-kata jumlahnya dihapus ya, arahannya. Dihapus. Jadi yang dipakai sebelahnya. Iya, berarti nggak boleh jumlah. Mbak Iya, Novi, ya, izin. Yo. silakan. Dr. Lutfi resen itu Mbak Novi. Kenapa? Dr. Lutfi resen. Dr. Lucy reset maksudnya reset. Rice. Ya. Oh, reset. Silakan Dr. Lucy. Aku nggak lihat ke sini. Kenapa dok? Izin mau bertanya Mbak Novi. Ya. Iya, terkait yang tadi kan tadi Mbak Novi bilang apa namanya yang kegiatan Jafung itu kan mengarah ke kenaikan pangkat ya untuk angka kredit. Betul. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya kita kan bikin dupak. Itu ada minimal angka kredit. Untuk mulai 2023 kita kan udah nggak bikin dupak lagi. Kita udah menggunakan apa namanya konversi ya, SKP konversi. Nah, apakah ada minimalnya angka juga untuk memilih Jafung? Karena kan nilainya udah beda ya, SKP konversi sama SKP yang lain. Itu aja Mbak Novi, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Rupi. Nah, kemarin sih arahannya apabila Bapak Ibu berencana untuk naik Jafung untuk supaya dihitung untuk kenaikan untuk jumlah angka kredit, maka diambil minimal 70% dari semua ini. Misalkan ini kan 10 dok, berarti nanti diambil 7, pokoknya minimal 70%-nya. Arahannya seperti itu amannya. Kalau mau semuanya juga boleh. Gitu. Jadi 7 itu minimal nilainya baik gitu ya Mbak Novi ya? Ya, ke arahnya situ kalau misalkan yang ada tujuan atau ada rencana untuk UKOM, untuk naik Jafung, boleh diambil 70%-nya ya, kemarin seperti itu minimalnya. Kalau lebih boleh, kalau kurang dari 70% dari kegiatan kegiatan yang muncul. Betul, kegiatan yang telah ditentukan. Terus kalau untuk jumlah-jumlahnya, misalkan kalau dulu kan kita harus hitung nih minimal berapa pasien gitu kan. Untuk kayak pelayanan pertama itu supaya angka kreditnya cukup dihitung dari jumlah pasien minimal berapa. Kalau ini cukup kegiatannya aja atau kami hitung juga minimal jumlah pasiennya? Untuk jumlahnya sama dengan tahun kemarin nggak apa-apa Dokter Ruti. Oh gitu ya. Jadi tidak diperhitungkan secara detail ya angka kreditnya gitu ya. Arahan terakhir sih tidak. Jadi yang hanya penting ambil kegiatannya yang disampaikan hanya kegiatannya saja gitu. Tapi untuk jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pasien di kita. Berarti kan sama dengan tahun kemarin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novi. Sama. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Mbak Novi. Ya, kenapa Janu cute? Silakan Mas Janu. Cute banget emang. Ya ini namanya Janu cute. Ya, Itu silakan. yang terkait tadi yang pemindahan dari MPH ke Rentin. Itu apa namanya? Awal mulanya diisi di pengukuran kinerja atau indikator kinerja? Indikator kegiatan. Awal mulanya diisi di MPH dulu sebetulnya. Habis setelah dari sini baru diisi ke Renkin. Jadi urutannya MPH, Renkin, baru SKP gitu. Enggak, bukan. Maksudnya kan tadi di MPH misalnya kita udah bikin nih.
Misalkan tadi INM deh, Ya, taruh INM yang ah, fungsional nih, misalkan taruh INM, kemudian ya, apa namanya dari INM itu kan disesuaikan sama fungsional dan jabatan masing-masing. ya, Nah, kemudian jabatan itu kan udah baku ya, apa namanya indikator yang di jabatan itu ya, kan udah baku. ya. Nah, itu dikopikannya Heeh. ke tabel yang mana di rankinnya? Di indikator kegiatan kah atau ke yang satu lagi apa ya lupa lagi tadi? Oh, dikopikannya yang jabatan-jabatan itu ke indikator kegiatan. Hanya kata-kata jumlahnya dihapus. Kalau udah nggak? Oh, Ya, iya iya iya. jadi kalau yang sasarannya yang dari Kasubag, kalau ininya diikutkan ke sini, cuman arahnya kata-kata jumlahnya dihapus gitu, Mas Janu. Terus untuk pengukuran, oh iya iya oke. Nah, Saya kira pengukuran kemarin soalnya kinerjanya baru itu soalnya dituangkan di sini sebenarnya. Oh iya, sama aja sih sebenarnya. iya kemarin Jadi, ngejelasinnya enggak suka main kepegawaian ngejelasinnya dari MPH terus mm-mm. si indikator eselon 3-nya di sasaran kegiatan, kemudian kemudian di indikator jabatannya itu ke pengukuran kinerja dulu. Nah, nanti dari Maksud sih pengukuran kinerja dikopiin ke indikator kegiatan, dihapus kata-kata jumlahnya gitu. Sebenarnya sama aja sih, cuman sama maksudnya aja, sama aja. cuman Ya maksudnya kalau ini ya seperti itu juga boleh memudahkan. Tuh Mas Janu terima kasih ininya enggak sarannya. kemarin saya ingat Mbak Novi bilang Oh aja itu iya. yang pertama. Oh, Yang keduanya berarti yang yang kedua keduanya kembali ke MPH mumpung belum terlalu jauh ya. Maaf, boleh kembali ke MPH. Nah, itu di indikator-indikator yang udah turunan dari pimpinan hmm, itu kan hmm, misalkan jumlah puskesmas apa tadi ya? kenapa? Ini, Misalkan yang ini. ya misalkan jumlah dokumen perencanaan pengembangan mutu peningkatan misalkan gitu kan Ya, dari ininya. Nah, itu turunan ke bawahnya itu sebuah kegiatan sebuah kegiyatankah atau bentuk outputnya yang outputnya ditulis? Bukan kegiatan bukan bukan. kegiatannya. Ya, seperti ini nih. Laporannya, dokumennya, outputnya, hasil kerjanya. Hasil kerjanya seperti ini kan ya. Nah, seperti ini jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan tidak lanjut. Maka yang disimpulkannya laporannya seperti itu. Ini kan outputnya. Oh, bukan 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 dokumennya ya? Bukan Dokumen bukan bukan bukannya bukan outputnya ya? kegiatan ya? Enggak, maksudnya bukan Bukan. bukan kegiatannya ya berarti Outputnya, ya? ya hasil kerjanya. Ya, makanya di sini namanya tuh bukan indikator kinerja kalau sekarang, tapi output gitu atau hasil kerja. Gitu. Ya, jadi bukan kegiatannya, tapi hasil kerjanya itu kan bisa dokumen, bisa laporan, seperti itu. Nah, bagaimana Mas Janu? Ada lagi? Dilanjut aja dulu deh ke rankingnya. Dilanjut saja. Takutnya terima kasih Mbak. Ya, baik ya. Sama-sama. Eh, Dokter Anggi, silakan. Enggak teh, lanjut dulu aja teh. Oh, Takutnya lanjut dulu. nanti jadi puyeng separuh-separuh di itu potong. Lanjut Ya, dulu baik teh. ya. Dilanjutkan ya, Bapak dong, Ibu. Mbak Novi mau nanya, yang Ya, namanya indikator kegiatan itu emang harus dikurangin yang jumlah ini. Setahu saya ya. indikator Itu kegiatan itu kan eh, given ya. kalau yang given itu yang di ETPP-nya Ibu, Bu. Kalau yang di pegawai tidak. Terus ini dikurangin jumlahnya, ini arahannya dari Dokter Cendana gitu. Jadi pas jam Terus terakhir, tapi di pengukuran kinerjanya di dimunculin. pengukuran kayaknya ditulis lagi jumlahnya. Tapi kalau di Oh, indikatornya berarti tidak. copy aja dulu ya ke Ya, pengukuran kinerja, betul, baru betul kayak nanti tadi diedit. Mas Janu bilang. Harusnya diikut. Ya, bisa. Bisa kayak gitu. Biar gampang ya. Balik lagi. Tuh. Nah, ini lanjut ya Bapak Ibu. Baik Mbak Novi. Ya. Ini juga boleh. Kalau ini dikasih kata jumlah. Nah, seperti itu. Untuk jumlah pelaksanaan bimbingan teknis monitoring. Ini biasanya satuannya, kalau di sini apa? Tidak ada. Satunya apa?
Satuannya lihat yang itu di Renstra itu. Oke, ada ini kan Japung. Tuannya Ini satuannya kan laporan Japung ini bukan? Bu. Biasanya apa Bu Laporan, Esti? Laporan. laporan ya. Ini Japungnya nggak ada di metadata. Dokumen laporan. Ini juga laporan ya Bu Esti? Ya, Jadi bisa kalau yang pelayanan mungkin pasien ya. ya Ya. gitu. Benar. Ya, Tapi atau kasus. kalau limbah bisa nggak laporan, tapi dia sebenarnya jumlah pengolahan limbah itu kan sampling ya. Tetap juga laporan ya jatuhnya ya. Ya, laporan Oke. pengawasannya Bu Iya, Esi. ya, oke. Ya. Ya, berarti laporan semua ya Bu Esi. Iya. Nah, ini jumlah laporan juga berarti. Nah, Bu Esi ini targetnya itu adalah biasanya Bu Esi target triwulanannya berapa, untuk Javungnya boleh dituangkan ke sini. Gitu. TW1 berapa Bu? Misal aku contohin aja ya. Misalkan dalam satu Lihat TW, yang di target ya. Yang target. iya, target betul, target 3 bulanannya. Ada di itu di apa di Ya kolom udah, target itu. saya Bikin aja contohkan satu dulu ya, teh. contohkan Satu dulu aja bulan. ya. Misalkan 1 bulan 3 berarti 1 TW-nya, 1 bulan 1 berarti 1 TW-nya 3. Dicontohkan aja dulu ya. Iya, contohnya begitu. Ya, 3 berarti 3 kali 4 berapa? 12. Gitu. Seperti itu. Mohon maaf, ini bisa nggak disesuaikan dengan MPK yang ada juga ya? Bisa, bisa. Ya, volumenya gitu maksudnya laporannya sama kan? Iya. Ini sampel ya. Misalkan ini sama, kita samain aja semuanya. Sumbernya Renstra. Apabila dikaitkan MPH-nya ke Renstra, maka kita tulis sumbernya Renstra. Apabila kaitannya atau indikatornya dari KSD, berarti kita tulisnya KSD di sebelahnya. Apabila sasaran operasional itu. Oh ya, Bapak Ibu, ada takut lupa. Kemarin info terbaru, jadi semua pegawai PNS kita harus mengampu untuk mana tuh ada di situ? Untuk sasaran khusus yang JPL, kok nggak ada di sini tuh? Kayaknya ini ke hide ya. Jangan sembunyi. Nah ini laporan. Nah ini semua PNS jadi wajib mengampu untuk sasaran khusus yang pengimplementasian 40 JPL. Kalau non PNS yang 20 JPL. Cuma ini bentuk laporannya kan persentase. Biasanya mungkin bukti-bukti kali ya. Bukti-bukti kegiatan. Kalau laporan rekap semuanya itu ada di Diklat, tapi kita menyiapkan bukti kegiatannya gitu. Seperti itu. Tapi ini tetap ya, betul. Ini tetap harus dituangkan karena ini wajib ya, saya tuangkan ke Renkin aja. Aku lupa. Ini salah. Ini. Bentuk ininya sama ya, kinerja, ininya laporan, kita tambahkan juga. Nanti ya, ini bentuknya persentase. Nah, ini di TW, di sasaran Kasubag, dia dilaporkannya di TW4. Jadi Bapak Ibu boleh melaporkannya 1 kali saja di TW4 disesuaikan. Kok persentase sih? Yang punya saya itu yang ada tulisan nomor 2 itu presentasi tempat pengolahan TPP itu satuannya mungkin presentasi juga kali ya, bukan laporan. Yang mana Bu? Nomor 2. Jadi satuannya lihat satu. Presentasi Nomor 2. Juga. Oh yang ini. Oh iya. Presentasi juga ya. Persentase.
Kalau yang KTU-nya persentase boleh nggak sih? Ini Persentase. kasih juga. Oh ya, boleh. Aku tulis ya. Berarti dia juga persentase. Enggak persentase salah. Itu ya Bu Dokter, ya. kalau misalnya persentase gitu di iniannya apaan ya? Di apanya? Laporan juga ya? Iya, Buktinya. laporan-laporan. Yang mana nih? Oh ini persentase. Iya, Iya, kan laporan-laporan output. juga. Sebenarnya. TPP yang Sebenarnya di sini jumlah laporan juga nggak apa-apa sih, Bu. Laporan TPP yang memenuhi. Jadi kalau persentase kan dari kapusnya, dari kita tuh Oh, jumlah laporannya gitu. ya, Misalkan nggak apa-apa. kapusnya minta 3 laporan, berarti kita harus memenuhi 3 laporan gitu. Gitu juga nggak apa-apa. Oh ya udah ya. Oke, ya ya. Kita berbahagia ya. Ya ya. Biar nggak pusing. Ya, ini kita memberinya sasaran operasional dan sehari. Nah, seperti itu ya. Dari sini, kalau udah diisi semua, berarti nanti Bapak Ibu udah siap untuk menginputkan ke ETPP. Nah, dari sini kita tuangkan ke SKP ya. Ke SKP. Mbak, balik dulu Mbak. Punten Mbak. Aman. Nah, berarti nanti teman-teman inputnya yang di mana? Yang pengukuran kinerja atau yang indikator? Ya, untuk dia, yang di ETPP yang ini Bu, indikator. Karena nanti ini yang akan dituangkan ke SKP-nya yang ini, Bu. Yang indikator kegiatan. Nah, yang indikator. Kalau yang teman-teman. Nanti kita coba simulasi cara nginputnya ke TPP sama Dokter Intan. Ya, kalau waktunya cukup ya. Kalau enggak, nanti boleh ke kepegawaian. Kita tuangkan dulu ke SKP ya Bapak Ibu. Dari sini kita tuangkan satu ke SKP. Ini kayaknya udah rumus ya? Oh enggak, kirain rumus. Untuk bagian sasarannya, kita ambil dari ranking sasaran kegiatan dituangkan ke sini. Untuk rencana hasil kerjanya diambil dari kegiatan yang ini, indikator kegiatan. Nah, ini dikopaskan ke sini. Ini udah rumus sih. Nanti di-share. Nah, untuk sebelahnya tinggal ditambahkan kuantitas, kualitas, waktu. Untuk kuantitas, ini disamakan dengan target. Target di ranking pertahunannya 12. Berarti kita input 12. Nah, untuk waktunya, Bu Esi biasanya pengerjaan satu laporan itu memerlukan berapa lama? Apakah 1 hari, 1 jam, 1 minggu dari awal pembuatan laporan sampai selesai 1 laporan? Itu biasanya berapa lama? Nanti dituangkan ke sini. Aku contohin dulu aja ya, misalkan 1 hari. Seperti itu. Jadi jangan ditulis 12 bulan seperti yang tahun kemarin ya. Ini adalah pengerjaan dalam satu kegiatannya itu berapa lama. Apabila ternyata lebih dari 1 hari, teman-teman boleh menginputkan 2 hari atau 3 hari. Seperti Dokter Intan misalkan pembuatan MPPH dan SKP diinput 2 minggu juga nggak apa-apa di sini. Kenapa? Kalau pasien berarti hitungannya pelayanan satu pasien dari awal datang sampai dikasih resep itu berapa lama? Misalkan 15 menit per pasien. Iya, bisa seperti itu. Kalau pasien. Dari sini kita tuang. Nanti ini diisi semua ya Bapak Ibu. Untuk kuantitasnya disamakan dengan target yang ada di ranking, di rencana kinerja. Untuk kuantitas sudah pasti 100% targetnya dan untuk waktunya
tadi waktu pengerjaan dari awal sampai akhir. Apabila pengerjaannya ada sosialisasi dulu, maka itu diperhitungkan untuk waktu pengerjaannya. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum lanjut? Ya, Kalau tahun lalu untuk waktu kan misalnya nih kayak terlaksananya intervensi keperawatan. Itu ya. waktunya kan kita 15 menit per satu kali intervensi keperawatan. Berarti itu masih sama aja nggak apa-apa ya Teh? Sama aja Mbak Feby, nggak apa-apa. Tapi ya seperti itu 15 menit per satu asuhan perawatan ya. Ditulisnya Iya. 15 menit aja. Berarti nanti kan satuannya pasien, di atasnya berapa pasien targetnya, di bawahnya 15 menit gitu. Oh, nggak usah ada keterangan 15 menit per satu kali. Nggak usah Kemarin gitu ya? sih katanya tidak usah gitu seperti ini. Oh, Tidak oke, usah ada baik. perannya. Oh iya, makasih Teh. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu sebelum Ya, lanjut? Novi. Ya silakan. Ya. Kalau saya kan contohnya kan ini satu hari satu laporan. Ya, Kalau ini misalnya saya misalnya 180 menit nggak apa-apa satu lapan nggak gitu kan apa-apa. tergantung Boleh kita Bu, gitu ya. 180 menit itu. Kita contoh aja ya. Ya, ini contoh aja. Saya tuangkan aja. Misalkan ya 180 menit. Atau pakai jam juga nggak apa-apa Bu, 3 jam gitu. Siap. Pakai menit juga nggak apa-apa biar banyak. Ya, boleh. Mas Janu, silakan. Jadi pakai menit atau pakai jam, Teteh? Ya tergantung. Mas Janu maunya apa? Boleh dua-duanya. Pakai menit boleh, pakai jam boleh. Di RTPP kan menit. Berarti menit ya. Teteh, Silakan. Kecil banget. hanya ngomong Iya. belum jauh terkait masalah yang Suaranya kurang kencang Mas Janu. Mas Janu tolong suaranya dibesarin volumenya. di sini hujan, Teh, jadi kita tutup suara hujan. Masih kecil ya suaranya? Iya. Cek. Si 1, 2, 3. gitu. Makin aku dengar. Cek 1. Jelas. Halo. Iya, masih Ya. kecil banget kayak gimana? Kedengeran nggak? Kedengeran tapi kecil banget. Nggak kedengeran, kecil. Kecil, Bang Janu. Ya, di sini hujan deras banget. Udah ada ya, kedengeran ya. Ya coba nih, coba mudah-mudahan. Gak kedengeran. Putus-putus. Jadi memang di hujan apa? Ini sampai hujan-hujanan, Bu. Pakai HP deh. Nanya. Gimana Mas Janu? Diketik aja boleh nggak? Panjang. Susah. Panjang. Ya udah belakangan aja. Ya udah nanyanya belakangan nggak kedengeran yang tadi aja yang. Ya udah, terakhir aku deh. Ya itu dibenerin dulu speakernya Bang Janu. Ini Ada udah lagi benar banget itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Tidak ada ya? Pengerjaan satu dokumen dong, satu dokumen Lanjut HP. dulu Teh. Lanjut dulu aja Teh. Teh, punten deh. Ya. Kalau nggak salah bukan ya. Dasar Kenapa? kita buat yang Japsung ini dalam Ya. menentukan berapa waktunya itu kayaknya ada peraturannya nggak sih kalau nggak salah waktu itu, entah PMK-nya pas apanya gitu ya. Ya, ada Kemenpannya sebetulnya Dok, tapi itu sudah Kemenpannya ya, dirangkum. Ya, sudah dibantu dipetakan sama Dokter Cendana nama-namanya. Tapi kalau waktunya biasanya Kalau waktunya sebenarnya mungkin bebas ya, nggak sih? fleksibel. Iya, Misalkan ya bebas. fleksibel Karena kan gitu kan? ya, Karena setiap kan jumlah pasien Iya, dalam gimana, Teh? setiap UKPD-nya kan beda-beda. Jadi nanti disesuaikan dengan UKPD-nya kalau untuk jumlah pasien. Cuma untuk butir kegiatannya memang ada di Kemenpan. Hanya sudah Ya. dibuatkan rinciannya oleh Dokter Cendana. Jadi kita tinggal ngambil-ngambil aja di situ gitu. Di link itu. Ya Tapi artinya kalau teman-teman mau lama waktu pengerjaan dari butir kegiatan tersebut kan kembali lagi tergantung teman-teman gitu kan. Artinya betul.
bisa beda-beda gitu. Kayak misalkan membuat laporan evaluasi itu bisa aja Ya, ngambil 60 menit atau bisa. 180 menit ataupun Ya, rapat gitu kan juga bisa 60 menit atau 120 menit gitu ya. ya. Itu disesuaikan Oh ya. dengan pengerjaan teman-teman berapa Ya. lama. Seperti itu. Oke, lanjut teh. Makasih. Lanjut ya. Penopi, saya udah nyala. Oh ya, silakan Mas Jano sebelum jauh. Sebelum jauh mau nanya terkait masalah yang fungsional. Ya, Acuannya apa itu ya? Maksudnya kayak saya nih di apa namanya mesin peg saya kan masih fungsional. Sedangkan saya udah oh iya. benar-benar bukan fungsional gitu. Saya masukin fungsionalnya atau enggak? Nah, kalau Putus kan, Jan? ya Gimana, gimana Bu? ya? Mas Janu, ya kalau kemarin sih nanya itu masih sesuai dengan data Simpeg. Cuma nanti kita tanyain ulang ya Mas Janu untuk kasus Mas Janu. Karena kan Iya, soalnya buktinya kan nggak ada saya. iya, ya saya iya gitu. Nanti ditanyain saya tanyain dulu ke sebenarnya udah nanya sih sama orang Sudin. Jawabannya itu sesuai dengan Simpeg, tapi nanti kita tanyain lagi, nanti diinfo lagi ya Mas Janu ya. Bingung soalnya. Ada lagi teman-teman? Gimana Mas Janu? Mbak Nopi, Ya silakan Bu. mau nanya, ini nanti targetnya bisa berubah nggak dengan tahun yang lalu ya? Boleh Bu. Target boleh Bu berubah. Oh, oke. Bebas. Sesuai target sesuai boleh bebas. Ini mana ya Bu yang ditanyakan? Kalau target fungsional kan ditentukan. Kalau misalnya target tuh apa ya istilahnya giving dari eselon 3 atau eselon 4 sesuai ya Mbak ya. Iya Bu, target fungsional yang bebas Bu. Kalau target pengerjaan pribadi, pengerjaan yang cascadingan itu kan dokumennya saya kerenkin dulu ya ke TW-TW. Nah, Bapak Ibu untuk yang pekerjaan yang ini nanti kalau misalkan targetnya tidak setiap TW kayak ini nih yang bawah. Ini nanti dilihat dulu untuk kapus atau kasubagnya dia ngerjain laporannya di TW berapa kita sesuaikan. Nah, ini kebetulan di kasubagnya itu di Renstra dia di eselon di TW 4. Berarti kita cukup bubuhkan di TW 4. Tapi kalau misalkan ini mau diisi semua sih lebih bagus. Gitu. Jadi intinya kalau kasubag mengerjakan di dua TW berarti kita pegawai minimal 2 TW dikerjakan. Tapi kalau lebih juga nggak apa-apa. Cuman disesuaikan di TW berapa harus dibuat laporannya atau diinput laporannya atau target TW-nya. Seperti itu ya. Jadi nanti harus lihat dulu di Renstra, di target UKPD yang Kasubag. Nanti kita buat juga yang ranking kapus di sini nih, mana? Nah, di Perkin Kadis ini kan ada ranking mana ya ranking kapus. Mana ada di blog itu deh. Oh, di situ. Nah, di sini bisa dilihat nih, misalkan tadi kan ini ada TW-TW ya. Kalau misalkan di kapusnya TW 1, 2, 3, 4 ada, berarti teman-teman target TW di rankingnya juga harus 4 TW. Kalau misalkan di kapusnya hanya 2 TW, mana contoh? Nah, contohnya seperti ini. Kalau di kapusnya atau di kasubagnya ini kan hanya 3 TW, teman-teman boleh ngikutin ini TW 2, 3, 4 atau boleh 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kurang nggak boleh. Seperti itu. Kalau mau ngikutin berarti diikutin TW 2, 3, 4 untuk penginputan target apa sih? Target triwulanannya di ranking. Seperti itu. Nanti boleh lihat di ranking kampus kita lagi menyusun ranking KTU. Nanti akan di-share juga di link yang sama ya. Menyusun. Punten. Ya. Kenapa? Iya, Ini silakan. bentar. Ini yang ada di MONF ya, bukan? Iya, ini yang target kampus dari Perkin, Dok. Cuma maksudnya teman ya, betul yang dari MONF yang dokter.
Jadi ini tuh campuran dok, ada yang di Emonep, ada yang bukan seperti itu. Oke. Iya. Ya, cuma kalau mungkin ada baiknya kalau dari aku, kalau misalkan dia yang memang sudah ada terinput di Emonef, itu teman-teman ngikuti targetnya tuh sesuai dengan di situ gitu. Tapi Jadi dokumennya, misal, ya, kalau dokumennya beda gimana dok? Jadi kan kalau yang sekarang tuh si turunannya itu nggak boleh ngopas dari sini dokumennya. Jadi dia harus pekerjaan teman-teman yang dikerjakan yang mengampu ini. Jadi bisa aja butir kegiatannya tuh 1, 2, 3 Tapi gitu Bu. nanti jadi 2 kali bikin laporannya. jadi takutnya gini, misalkan tadi di TW1 di NA, misalkan ya, TW1 NA, TW2 10, TW3 20, TW4 30. Ketika nanti teman-teman acak diubah NA-nya misalnya ada di belakang atau NA di tengah-tengah, berarti bukan ada satu TW yang tidak ada gitu laporannya. Makanya nggak boleh tadi untuk menentukan TW-nya harus dilihat dulu di atasan TW berapa dimintanya. Kalau misalkan teman-teman mau melaporkannya tidak semua TW gitu. Misalkan di kapus di TW satunya nggak ada, jadi TW 2, 3, 4 berarti teman-teman juga minimal laporannya itu di TW 2, 3, 4 juga gitu. Iya. Seperti Ya, itu. artinya berarti teman-teman menaruh targetnya itu harus sesuai dengan di KTU dan kampus gitu kan ya. Iya, untuk periodenya gitu. Tetap ya seperti itu. Tetapi untuk jumlah targetnya tidak bisa disamakan karena kan masing-masing PJ punya target tersendiri. Terus dok, bukannya untuk kalau Perkin yang Emonep kita memang ngumpulin juga laporannya nggak sih? Iya, jadi gini, kalau yang Emonef, itu teman-teman sudah pasti akan mengikuti definisi di situ kan. Jadi dia jadi laporannya tidak akan beda gitu. Iya. Berarti Gitu. difokusin aja ya. Jadi 2 kali laporannya. Nanti kalau laporan yang Emonep kan itu berarti untuk ke dokter Agi. Kalau ini untuk pengerjaan pribadi. Karena Iya. Gini loh Mbak Novi. Mbak Novi, di dalam ETPP itu ada 2 kan. Perkin, Renkin, SKD dan macam-macam ya. Hasil ininya ya, hasil ambilan tarikan untuk targetnya. Nah, untuk namanya Emonef itu berarti teman-teman harus membuat laporan Emonef di mana nanti diupload di Emonef. Iya Bu, maaf. Itu akan muncul di Emonef dan akan menarik di ETPP, istilahnya akan langsung narik ke ETPP ya untuk eselon ya. Berarti intinya kalau yang Emonef itu harus sesuai, jadi sepakatnya ya, Emonef situ kan ada data tuh sumber datanya. Kalau Emonef datanya harus sesuai dengan target atau dari given dari pimpinan ya, eselon 3 atau eselon 4 itu harus sama, tidak boleh berubah. Yang TW1, TW2, TW3 itu harus sama laporannya. Nah, yang untuk Renkin berarti kan memang tidak boleh istilahnya itu yang dikerjakan oleh teman-teman. Tapi dasarnya adalah ambil dari data yang dari eselon 4, berarti ambil data dari saya ya. Kemudian baru nanti yang untuk targetan tagging untuk yang fungsional, yang biru berarti ya, berarti itu laporan tersendiri lagi, gitu bukan Mbak? Iya Bu, mana sih ada Mas Janu nggak? Jadi kalau biar teman-teman kalau dia menentukan masing-masing. Janu, tolong dijelaskan yang tahun kemarin, mohon maaf, untuk target yang masuk Perkin dan target pribadi menyamakan persepsi. Iya kan Mas Janu, yang tahun kemarin nih kita samakan persepsi. Silakan untuk target pengerjaan ranking, target pribadi teman-teman dan target Perkinnya perencanaan. Apakah yang ditarget teman-teman itu yang dikerjakan harus sama dengan target yang perencanaan yang Perkin, atau boleh berbeda atau hanya boleh sama periodenya saja? Seperti itu. Atau untuk Perkin ada pengerjaannya tersendiri ya teman. Yang tahun kemarin gimana Mas Jim? Kalau yang ada suaranya? Ada Mas Janu. Kalau yang tahun kemarin di kita, iya kecil banget. Janu suaranya kecil banget. Padahal udah digedein ini. Ya.
Masih kedengar? Ya udah. Jadi kalau apa namanya tahun lalu itu kita kayak enggak, mungkin karena baru ya adanya MPPH, enggak terlalu baku banget, terlalu banyak aturan. Jadi tahun kemarin tuh plak banget apa yang target dari pimpinan apa namanya, misalkan targetnya itu pas turun ke Sabtu itu juga gitu. Apa namanya, berbentuk. Jadi kalau misalnya target pimpinan persentase gini ke bawah tuh persentase juga gitu. Tidak ada perbedaan. Kalau yang sekarang kan, kalau yang saya lihat pimpinan persentase bawahnya laporan kayak gitu. Sebenarnya pada akhirnya mah sama aja. Sebenarnya pada akhirnya sama aja. Yang penting isi dari laporan yang dibuat oleh teman-teman itu menjawab dari apa yang Udahlah, ada yang bocor nih. Maaf, sebentar. Teh Punten itu bisa di mute nggak ya? Yang pada kebuka mic-nya. Soalnya jadi bertabrakan. Hostnya siapa ya? Iya. Itu ada beberapa orang yang kebuka mic-nya. Mungkin di mute dulu. Tabrakan suaranya. Udah. Kecilin dulu suaranya yang berdekatan. Berarti saya ngomongnya kecilin, Bu. Iya. Aja suaranya kecil banget, Mas Janu. Bang Janu suaranya kecil banget. Saya udah teriak, Bu. Punten itu Pustu Ciracas, Poli Gigi, PTM di mute dulu kali ya sama lab. Ya, silakan coba lagi. Ya. Jadi pada intinya itu gini, apa namanya, kan tadi di pimpinan itu kan misalkan persentase misalkan pada pimpinan. Nah itu sekalipun ke bawahnya misalkan apa namanya, targetnya berubah, misalkan jadi jumlah laporan, kemudian shift target di setiap TW-nya berbeda juga sebenarnya nggak masalah, asalkan bisa menjawab dari kebutuhan si pimpinan gitu, Teh. Ya, intinya asalkan laporannya dikerjakan gitu, yang mendukung pekerjaan pimpinan gitu ya. Jadi gini, perusahaan si pimpinan itu target bisa TW. Ini. Gimana Mas Janu? Suaranya jauh banget, Bang. Itu pakai speaker atau pakai apa ya, Bang? Kayak di loudspeaker gitu loh. Maaf, tadi ada yang nge-kick saya. Suaranya udah jelas deh? Udah, Bang, udah. Iya itu. Jadi kalau inian misalkan nih, contoh nih target tadi yang kata Anggi, misalkan target dari TW-nya itu misalkan TW 2, 3, 4 target pimpinannya, misalkan TW 1 tidak ada inian. Nah itu ke bawahnya pun harus sama ada di TW 2, 3, 4 gitu. Tapi kalau nilai di bawahnya itu berbeda dengan pimpinan sih nggak masalah. Yang penting yang jumlah penting targetnya berbeda nggak, Mas? Jumlah targetnya udah pasti akan berbeda karena posisinya begini. Misalkan pimpinan itu yang diminta persentase kan? Ya. Diminta persentase 100%. Nah, di bawahnya itu jumlah laporan. Nah, si isi laporan itu, hasilnya itu di dalamnya itu harus 100%. Contoh misalkan melakukan layanan kesehatan. Nah, itu kan targetnya itu pasti 100%. Nah, di bawahan itu harus
apa namanya si isi dari laporan itu hasil akhirnya itu harus 100% gitu doang. Ya. Gitu. Jadi ya perbedaan sih di situ. Yang penting si periode waktu pengumpulan laporan sama dengan pimpinan. Jadi di mana pimpinan itu butuh di mana perencanaan itu butuh data itu untuk laporan Perkin, si PJ-nya itu udah siap dengan laporan yang sudah dibuat. Ini sebenarnya nggak perlu double, cukup satu laporan menjawab dua indikator itu gitu, indikator diri sendiri dan indikator pimpinan gitu. Oke, izin menanggapi Bang Janu. Kalau misalkan aku melihat dari rankingku, contoh ya, rankingku tahun 2023 itu aku dapat 4 case study. Nah, ini sebenarnya aku bingung ya, yang tahun ini masih agak ini. Karena kalau yang tahun lalu itu memang plek-plekan, contoh, persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, gitu ya. Nah, di rankingku ini semuanya ini angkanya itu mengikuti target di Perkin, plek-plekan, gitu kan. Nah, mungkin ini setelah aku baca tadi, mungkin gini ya, misalkan yang di atasnya itu adalah indikator dari either itu KTU ataupun Kapus. Misalkan tadi persentase penyelesaian dokumen perencanaan. Nah, berarti yang dimaksud tadi itu adalah ke bawahnya, misalkan di bawahnya itu ada misalkan jumlah. Kalau tadi kan di atas persentase ya, di bawahnya itu jumlah. Mungkin yang dimaksud Kang Jan itu berarti yang di bawahnya tadi itu bisa berbentuk laporan gitu. Tapi di sini yang aku concern adalah ketika misalkan orang tersebut mendapatkannya sesuai plek-plekan yang dari KTU dan Kapus gitu. Misalkan kayak kalau ranking ke tahun lalu sih itu plek-plekan ya. Cuma memang belum tahu nih yang sekarang gitu. Kalau ranking yang tahun kemarin itu copy paste dari misalnya ini di atas persentase, di bawah persentase. Jadi pasti targetnya juga tinggal ngambil aja. Kalau ini kan kegiatan yang kita kerjakan yang mendukung kegiatan atasan ini. Jadi pasti targetnya berbeda dengan paham. Ya, Bu Vita, izin Bu, mungkin seperti ini Bu. Jadi kalau mungkin yang tahun ini ya untuk Kapus dan KTU itu sudah otomatis nanti akan tertarik dari Emonef Bu. Ya. Buat punya Ibu dan Bu Wiwi. Jadi jadi ketika nanti teman-teman yang di bawah yang mendapat cascading itu mendapat turunannya dengan indikator yang berbeda, bukan persentase misalkan dengan jumlah atau yang lainnya, tetapi dengan target teman-teman masing-masing dengan volume kegiatan yang berbeda atau outputnya yang berbeda, itu nggak menjadi masalah Bu. Yang penting adalah laporan yang diupload di Emonef itu sudah sesuai dengan target dari metadata gitu Bu. Jadi mungkin meluruskan tadi maksudnya dari Tenovi gitu ya Teh ya. Jadi nggak masalah misalkan yang di bawah itu targetnya beda-beda asalkan dia mengikuti. Misalkan di TW1 itu NA, berarti teman-teman juga baiknya tidak ada target di situ. Tapi di 2, 3, 4 itu ada, cuma volumenya itu tergantung dari pelaksanaan teman-teman gitu ya Teh. Betul Dok. Jadi kalau untuk MP atau untuk SKP-nya Dokter Wiwi dan Dokter Vita itu dokumennya plek-plekan dari dokumennya yang dokter dari Perkin ya Dok ya atau dari Emonef itu. Tapi kalau untuk teman-teman itu menyesuaikan dengan pekerjaan teman-teman yang mendukung pekerjaan yang atasan seperti itu. Cuman untuk penginputan TW-nya disesuaikan dengan atasan seperti tadi. Apabila atasannya misalkan TW3, TW2 dan 4, berarti minimal di TW2 dan 4 itu harus terisi. Kalau misalnya diisi 1, 2, 3, 4 gak masalah. Tapi kalau berbeda, misalkan atasan 2, berarti bawahannya juga harus TW2 gitu. Seperti itu mungkin ya. Baik, Bapak Ibu, apakah bisa dilanjutkan? Bisa Teh. Udah jelas ya persoalan target. Jadi untuk target yang kenapa targetnya tidak bisa sama? Karena memang ini berbeda dengan tahun kemarin. Kita juga sudah nanya ke Sudin dan sudah bertanya ke puskes lain, ternyata sama. Jadi untuk target di bawahannya itu tidak mungkin sama dengan atasan karena
dokumen yang disampaikannya juga berbeda gitu. Terkecuali untuk yang masuk Emonep untuk di SKP atasan itu pasti targetnya akan sama dan dokumennya akan sama yang seperti dokumen yang dikerjakan ketika pembagian perkin itu ya, dok yang disebar itu loh, yang per TW kita ngerjain. Nah, baik kita lanjut ya. Tadi udah sampai mana ya? Ke SKP ya. Nah, ke SKP tahunan ya, Bapak Ibu. Nah, tadi balik lagi ke SKP setelah diisikan untuk SKP-nya, untuk targetnya disesuaikan dengan yang ada di Renkin, kualitasnya 100 menit dan untuk waktunya itu waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan dari awal dokumen dikerjakan sampai dengan selesai atau kalau pasien dari awal pelayanan kalau dokter berarti sampai pemberian resep itu dihitung berapa menit kalau menit. Kemudian kalau untuk lampiran ini disamain saja, ini udah template sih, ini boleh disamakan. Oh ya, jangan lupa untuk ininya, untuk periodenya nanti Bapak Ibu tulisnya periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Untuk Jafung berarti nama atasannya adalah Kasudin kita yang baru ya, Pak Herwin. Untuk kolom tanda tangannya nanti tanggal 2 Januari karena tanggal 1 Januari hari libur. Jadi untuk kolom tanda tangan harus hari kerja. Iya, jangan pakai gelar. Untuk nama tidak boleh pakai gelar ya, Bapak Ibu. Di sini dan nama sini. Misalkan Bu Sukaiti. Ini kecil. Nanti NIP-nya diisi pangkat, golongan, jabatan. Jabatannya tadi sanitas ya. Tenaga PSL. Tenaga sanitasi lingkungan. Penyelia ya, Bu. Lingkungan penyelia. Seperti itu ya. Nah, oke, untuk lampiran kita samakan saja seperti ini. Nanti NIP-nya diisi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke SKP bulanan ya, Bapak Ibu. Untuk SKP bulanan ini, jadi tadi kan ada SKP tahunan. Ini tidak perlu dituangkan semua ke SKP bulanan, cukup yang jafungnya saja. Nah, berarti ya cukup yang jafungnya saja kita tuangkan ya. Indikator. Nah, mengambilnya dari sini. Tadi 4 ya. 1, 2, 3. Ih, susah banget. Sampai mana sih? Sampai ini. Nah, kita tuangkan. Ya, sejelek. 1, 2, 3, 4. Ini jelek. Berarti satu-satu nih. Kenapa sih saya harus satu-satu? Janul, ini Raisen. Kok nggak kecil banget ya suaranya? Kerjain banget. Ya, satu aja dulu ya, Ibu. Nanti 4-4-nya ini diisi ya. 4-4-nya yang Jafung. Untuk target tahunannya berarti lihat di sini nih. Di SKP. Ini tadi 12 ya, Bu, targetnya. Tuangkan 12. Nah, di 12 ini nanti dipetakan setiap bulannya berapa. Tapi jangan lupa dilihat di ranking-nya. Setiap TW 3, kalau misalkan 3. Berarti di SKP bulanannya kita tulis aja 1 semua. Ya, 1 semua sampai terakhir. 1 gitu. Sampai terakhir. Kita kopas dulu ya. Sampai bulan Desember. Siapa sih itu? Selesai. Nah, ini untuk SKP bulanannya. Nah, ini nanti akan juga dijadikan kayak semacam portofolio untuk penghitungan angka kredit. Nah, setelah dari SKP bulanan, ini namanya disamakan dengan SKP tahunan ya. Periodenya juga sama. Kita ke renaksi. Nah, ini renaksi yang agak ribet. Renaksi ini untuk kolom indikator kinerjanya, kita mengambil dari SKP tahunan. Nah, dari kuantitas. Bukannya tadi udah ditandain ya. Dari sini nih. Dari kolom SKP tahunan untuk yang pertama dari
kuantitas kita masukkan ke sini. Ya kok nggak bisa? Teh. Nah, targetnya tadi 3 ya. Target tahunannya berapa tadi? 12. 12. Satuannya apa tadi? Laporan. Nah, untuk rencana aksinya itu, jadi si pelaksanaan teknis bimbingan ini itu kegiatannya apa saja. Nanti bisa dituangkan di sini. Misalkan pelaksanaan bimbingan teknis monitoring evaluasi ini biasanya Bu Esi nih ngerjainnya pertama apa dulu? Misalkan ngumpulin data dulu. Seperti langkah-langkah kegiatannya, Bu. SOP ya? Iya, betul. Seperti langkah kegiatan, tapi yang ada hasil kerjanya yang terukur. Contohnya ya, contoh, misalkan sebenarnya ini agak mengarang indah sih di sini. Makanan misalnya Tahu, apa dulu? Misalnya kita juga pelaksanaan bimbingan teknis, langkah-langkahnya, misalkan data menentukan rekapitulasi data ini. laporan pelaksanaan bimbingan teknis monitoring evaluasi. Mungkin yang pertama itu pendataan. Biasanya monitoringnya tuh ke tempat ya, Besi ya. Pendataan dulu Yang dari data kita melaksanakan. Novi, evaluasi. Mbak Novi, Ya, silakan. mungkin saya mau ini mungkin Iya, silakan bahasanya Bu. sama. Mungkin ini bahasanya di bahasa yang di ETP Bu kayaknya Bu. Coba Ya Bu, melaksanakan. bisa nggak dengan bahasa yang di ETPP? Ini Misalnya, lebih ke langkah-langkah kegiatannya. Saya nggak tahu sih di ETPP gimana bahasanya. Iya Teh, kalau di ETPP tuh ada misalkan nih jumlah pasien yang dilakukan yang di pelayanan keterangannya ya medis. Dok ya, Itu nanti di keterangannya kan? ya iya Dok. Jadi di pelaksanaannya itu bisa kayak melakukan pemeriksaan Ya bisa. pasien, Ya, itu nanti Ya, ada waktunya kayak gitu. ya Mungkin seperti bisa ini ya milih bahasa dari yang bisa. dengan ETPP itu. ETPP kayaknya Ya, nih. Kalau saya lihat Iya. ini mirip dengan bahasa di keterangan di ETPP ya. yang teman-teman input di ETPP. Iya boleh Dok. Ya. Kalau tapi harus ada hasil kerjanya yang terukur. Contoh aja ya, nanti boleh dilihat kan nanti dilihat di ETPP-nya Bu Esi. Misalkan melaksanakan pendataan tempat ya Bu Esi ya, tempat yang akan dimonitoring gitu ya. Enggak tempat aja. Ini kan monitoring kan bisa juga pelaksanaan juga ya. Pelaksanaan di lapangan. Ya misalnya kayak pemeriksaan air minum. Soalnya kan kita bisa melaksanakan ya STBM gitu-gitu kan ya. Iya, Misalnya. ya jadi kan misalkan Bu Esi mau monitoring ke mana ke tempat, berarti yang langkah pertama kan data tempatnya dulu gitu, melaksanakan pendataan tempat yang diperlukan untuk monitoring. Yang kedua baru melakukan proses monitoring, misalkan 2 aja nggak apa-apa. Contoh ya ini melaksanakan pendataan tempat yang akan dimonitoring, tempat yang akan dimonitoring tempat. Ini RA itu maksudnya rencana aksi ya, disingkat jadi RA. Nah, yang keduanya baru melaksanakan proses monitoring. Proses monitoring. Ya, seperti itu. Nah, dari sini untuk kriteria keberhasilannya sebenarnya ini boleh dikopas, tinggal diganti aja melaksanakannya jadi terlaksananya. Nah, ini kita kopas aja ya. Kok di sini sih? Kok nggak bisa di-back? Nah, ini cukup terlaksananya. Terlaksananya ini contohnya. Ini mengarang indah. Nah, targetnya misalkan ini target output tuh berarti hasil kegiatan melaksanakan pendataan itu hasilnya apa atau bukti kegiatannya apa. Aku tulis aja Laporan, ya, laporan laporan rekapitulasi misalkan ya. data. Laporan monitoring misalnya. Boleh untuk di bawah nanti laporan monitoring. Kalau ini kan harus nyambung ke pinggirnya. Berarti, Ya? oh iya, berarti jumlahnya harus sama ya?
Iya, renaksinya ada berapa, iya, kriterianya berapa, iya, targetnya ya. ya. Jadi kalau misalkan SKP-nya banyak, berarti renaksinya banyak. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan melaksanakan monitoring, enggak, rencana aksinya tuh Mbak, boleh. Mbak, maaf, Ya, maaf. silakan. Kode-kode yang kakak 111, O111 ini dari sananya apa gimana? Dari sananya. Ini tuh Jadi sebenarnya nanti rencana udah, aksi, ya, baku. RA itu oh, sebetulnya rencana aksi, tapi saya juga nggak tahu dibakukannya gini Ikutin rencana. gitu ya? Ikutin gitu ya? Iya, Bu, Nah, ngikutin ya ini, Bu. betul, Bu. kalau Dibakukan. misalnya indikator kinerja yang kedua berarti nanti jadi RA112 gitu. Ya, Apa malah gitu. Nih, S113? ini kan Oh, sama lihat di kayak sampingnya SKP. ini Enggak loh. dong, SKP-nya kan RA12 satu. Tik. Jadi Berarti dibukanya RA121 dong. 111. Yang Oh, ini ya ya paham 112. paham paham. 112, Dok. Ini kan kalau yang bawah 121, kalau bawahnya lagi Ya, 131. Oke, jadi sip, betul. maksudnya Tika itu Makasih. kalau indikator yang kedua itu kan 1.2 gitu kan. Ah, ah. Ya, berarti di renaksinya itu RA1.2.1 gitu kan. Ngelihat ini nyamain di SKP juga bisa nih, Dan. Di pinggir SKP ini kan ada 121. Nah, ini kita pindahin ke renaksi, disamain gitu. Nanti kalau yang nomor 2 berarti RA-nya nanti gini, mana sih? RA121 gitu kan. Betul, titik 1.2.1 gitu. Kalau RA-nya ada 2 berarti RA2.2.1 gitu. Boleh. Untuk jumlah RA-nya 1 juga nggak apa-apa sebetulnya. Mau 1, 2, mau banyak. Boleh. Itu contoh 2. Jumlah RA nggak ada minimalnya ya, Mbak? Tidak ada minimalnya. Minimal Ini 1 apa? Teh. Kayaknya ya. Ini Minimal 1, 1 Teh. Nanya dong, Mbak Novi. Ini berarti rencana aksi misalnya TW1 ngapain, TW2 ngapain di sini ya? Lihatnya dari Iya. sini atau bagaimana? Waktunya Iya. kan di sini kan waktunya cuma 1 sampai 4 gitu kan. Apakah Iya, Bu. apakah gimana, Mbak? Kalau Iya, misalnya untuk TW1 dan TW2 berbeda, apakah harus sama gitu? rencana aksi itu lebih ke ini sih, Bu, nempel ke jumlah kegiatan, nama kegiatannya apa, terus langkah yang dilakukannya apa aja untuk melakukan kegiatan itu, seperti itu. Jadi nanti ngelihatnya dari SKP tahunan. Di SKP tahunannya kan ini indikatornya banyak nih, Bu Esti. Nanti yang pengawasan kita coba yang Ada 3 pengawasan kan, ini indikator ininya. Nah, ada itu 3. gimana? Berarti nanti dituangkan semua. Ini kita tuangkan yang keduanya ya. Pelaksanaan. Pokoknya kalau renaksi ini tuh lebih ke penjabaran dari itu apa SKP, dari SKP. Itu dituruninnya dari SKP tahunan kan ya Mbak, bukan SKP bulanan kan? Dari Kalau SKP SKP tahunan. tahunan ke SKP Ya. bulanan itu kan cuma japungnya Betul. aja. Tapi Dari kalau SKP. SKP tahunan sama persis kayak renaksi. Iya, nanti yang diambilnya yang ini ya, Tika. Nanti yang kuantitasnya nih bisa kita pindahin ke renaksi. Gitu. Ini kok nggak bisa sih? Oke. Oh, di atas ya? Mbak Tika. Nggak bisa. Jadi jelas. Udah, ntar aja. Ya pokoknya nanti kalau misalkan di satu indikator ini, yang pertama ternyata banyak kegiatannya, berarti satu-satu diinputkan ke renaksi. Ini yang keduanya ya kita inputkan dulu nih. Kita taruh di sini. Lupa. Begini. Terus banget. Nah. Kalau yang renaksi ini tidak diinputkan ke ETPP ya teman-teman, tapi tetap harus dibuat. Nah ini berarti di SKP ini 1.2 ya, 1. Nah 1.2. Jadi nanti di RA-nya disesuaikan. RA yang pertama berarti 1.2.
Seperti itu. Nah, ini 2 itu buat yang ini, RA 2. Nyesuaiin ini. Jadi yang RA 1 tuh berarti langkah ke 1, RA 2 tuh langkah ke 2. RA 111. Oh iya ya. Salah ya? 121 teh. Ya, oh iya salah. 121 ya. 121 teh. Iya iya iya. Iya iya. Aku jadi bingung sendiri. Gitu. Nah, ya benar gini. Yep. Ya. Ini berarti terlaksananya. Oh, tergantung depannya apa. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Kalau ini nanti laporannya kayaknya sama sih, laporan rekapitulasi. Laporannya apa, Bu, kalau monitoring, Bu, biasanya? Laporan, Bu Esi. Laporan pelaksanaan monitoring kali ya? Laporan, iya, laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dan evaluasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu, udah selesai. Tapi baru 1. Nah, itu diisikan semua. Pokoknya kalau di SKP-nya jumlahnya segini, jumlahnya banyak, berarti kesininya banyak. Kalau di SKP-nya 5, berarti di renaksinya 5 per indikator. Jadi dilihatnya bukan dari sasaran, tapi dari sini nih, rencana hasil kerja. Segini. Teh. Ya, Teh, silakan. boleh nggak ini di note? Kenapa? Bahwa ini apa, ngambilnya dari mana, kasih Di note gitu. Ini udah Ini Bu Esi, bukannya nge-notes ya? untuk memudahkan Bu Esi, Ini ya, ada suaranya. ada. Mungkin untuk memudahkan buat teman-teman yang pusing, bisa diarahkan langsung sama kepegawaian kali. Jadi nanti satu-satu ke kepegawaian diarahin. Jadi Apaan sih Mas biasanya Jano? kalau belajar satu-satu langsung cepat ngerti. Jadi nanti Tenopi tuh 5 menit sekali. Aku mau cuti Mas Jano dari besok sampai tanggal itu, sampai tanggal 8. Biar mau ada nanya, alasan saya ketemu Mas Tenopi. Janu, Mas Janu, ini yang tahu pekerjaan masing-masing yang bersangkutan, jangan digabrugin ke kepegawaian. Terima kasih Bu. Nggak boleh, nggak boleh. Tenopi. Harus Enggak, masing-masing pegawai, karena masing-masing pegawai yang tahu. Ini kan sudah diinin sama dinas nih, masing-masing udah dikasih tahu kerjaannya masing-masing tuh. Enak, nggak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita mengarang semua. Tahun-tahun yang lalu, kalau ini udah diarahkan sama dinas itu. Kita nggak tinggal comot-comot aja. Kayak gitu ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Seperti itu Bapak. Kerjakan sendiri, nggak boleh sama kepegawaian. Mau nanya. Iya silakan. Bu Dokter Anggi, boleh silakan Dokter Anggi. Jadi gini, renaksi ini tuh dia sama seperti dialog kinerja ya. Nah iya, ini tuh katanya gantinya dialog kinerja Dok. Ya betul. Ya, berarti kan gini ya. Ini kan tadi Teteh bilang satu indikator ini bisa saja terdiri dari beberapa tahap. Mungkin ini terkait juga tadi yang ditanyakan Bu Vita, misalnya contoh ya. Contoh Kartika. Misalkan Kartika punya kegiatan monitoring, evaluasi toko umut ya, apa yang obat gitu ya. Kita tuangkan di sini ya. Misal. Ini bayanganku ya. Dia punya beberapa langkah atau di tiap TW-nya itu dia punya target berbeda. Misal di pertama dia punya renaksi monitoring monitoring misalkan di Kelurahan Ciracas. Nah, yang kedua dia punya misalkan bukan monitoring, misalkan melaksanakan kegiatan sosialisasi apa. Berarti nanti di belakangnya ini bisa beda-beda. Kalau ini kan tadi contohnya TW 1 sampai 4 waktunya. Berarti bisa aja di setiap butir kegiatan berbeda itu pelaksanaan TW-nya beda ya. Yang penting ini bisa dipertanggungjawabkan. Iya, boleh. Gitu. Jangan takutnya teman-teman bikin banyak langkah, tapi ketika nanti diminta buktinya itu nggak ada gitu. Iya. Makanya tadi si butirnya ini harus yang ada outputnya. Tadi kalau yang TW-nya beda berarti tinggal ditambahin aja di sini TW
di input di keterangan TW-nya Ya. TW1. Misal kalau TW2-nya beda di input TW2 gitu ya. Oke, makasih Teh. Silakan, ya sama-sama Dok. Mbak Tika, silakan. Tadi Raisen. Mau bertanya kalau misalnya yang RA-nya ini berarti rencana aksinya ini Silakan. kayak ngarang gitu kan ya. Berarti apa yang tergantung kita lakukan kan? Betul. Ya, Tapi yang Tika. bisa terukur. Yang gitu. bisa terukur dan ada hasil kerjanya. Ada laporannya lah kayak gitu. Soalnya nanti takutnya diminta untuk laporannya gitu. Oke. Terus kalau misalnya nih kayaknya nanyanya kepanjangan tapi nggak apa-apa ya ditanya sekarang. Kalau Ya, nggak misalnya apa-apa. di input ke ETPP. Itu Kalau yang renaksi tidak diinput ke TPP. Yang diinput di ETPP yang Renkin. Yang Yang Renkin Renkin, aja. yang Renkin. semua. Yang Kalau renaksi tidak diinput di ETPP. Yang Renkinnya kan diinput ke ETPP. Itu nanti targetnya itu proporsi atau enggak? Karena TW2-nya Aprilnya udah enggak ada. Kayak tahun lalu kan gitu kan. Jadi kan karena Target penyesuaian target ya, Tik. Karena kan TW2-nya Aprilnya udah enggak ada nih. Atau nanti aja dijelasin lagi. Ada Zoom lagi enggak? Iya. Untuk nanti Ini Tika aja ya Mbak kita Tika, coba Mbak Tika, biar jangan bingung. Biar jangan Iya. bingung. Kita selesaikan dulu semua ini yang keren aksi. Ya, untuk Iya. target nanti menyesuaikan Untuk- saja. Ya, biar jangan bingung. Ya. Siap, Dok. Tenopi, Maksud satu Tika lagi tuh sebelum ya silakan. Untuk teman-teman yang non JFT itu SKP bulanan berarti nggak usah ya? Tidak, Mas Janu, untuk yang Japung saja. Berarti cuman mengumpulkan Renkin, SKP tahunan, lampiran sama renaksi. Betul. Sama ini sama MPH-nya jangan lupa. Tapi MPH nggak perlu di. Tapi harus dibuat. Oh ya teman-teman, nanti ini untuk pembuatannya target waktunya tanggal 2 Mei itu harus sudah selesai semuanya ya sampai ke input ETPP dan realisasi ya. Ya. Input target dan realisasi TW1. Terus untuk soft copy SKP-nya nanti boleh dikirimkan ke saya atau ke Dokter Intan atau ke Surya. Kenapa Dokter Intan? Ya, hitungannya dari Januari. Ya, Mbak Tika, untuk hitungannya dari Januari berarti ya, untuk sampai Desember. Berarti Renkin yang diinput itu nanti periodenya dari Januari, bukan sekarang kan April nih. Iya, dari Januari, Ibu. Tetap ya, dari Januari ya. ya. Dari Januari, Ibu. Walaupun Jadi kita sekarang di bulan April, proporsi ya. anggapnya ini dari mulai Januari gitu ya, 12 bulan gitu misalkan. Realisasinya iya karena sudah diminta realisasi TW1 Bu, berarti di inputnya dari Januari. Oke. Ya. Realisasinya nanti itu di ETPP itu kita nginputnya masih bisa nginput realisasi TW1. Angkanya, Dok, bisa. Silakan Dokter Intan menjelaskan kayak dulu kan masih juga bisa ya? sempat kayak gitu ya Jano. Kan itu realisasi yang TW1 itu dipergunakan untuk besaran pendapatan TPP di TW2. Jadi biasanya kalau misalnya kayak gitu tuh masih dikasih waktu 10 hari biasanya, 10 sampai 5 hari. Bisa sampai tanggal 5 biasanya, sampai tanggal 5. Ya. Ya, biasanya Gini, Kang, masih itu bisa TW1 kan tanggal 5 ya, tanggal 1 saya maunya. Oh iya berarti Kayaknya Kang, biasanya itu di tanggal 5-nya itu kan biasanya di bulan April ini kan seharusnya di awal April kan. Ini kan berarti kita menginputnya nanti di Mei kan. Iya. Mungkin yang dikhawatirkan Kartika tadi, ini kan udah lewat nih TW1 yang seharusnya kita menginputnya itu di awal batasnya sampai misalkan tanggal 5 April nih seharusnya, ini kan udah lewat. Cuma karena kita memang baru menyusun,
Itu berarti kan nanti batasnya di tanggal 5 Mei gitu kan. Berarti jadi biar kita tetap menghitungnya dibagi 12 gitu ya, misalkan target pasien gitu ya. Tapi memang bisa mungkin khawatirnya ketika itu kita udah menghitung membagi 12, tapi ternyata pada saat menginput itu di TW1 nggak bisa diinput, jadi langsung nanti nginputnya di TW2 gitu. Gitu gitu loh. Ya, sama kayak tahun lalu. Kalau tahun lalu itu Kan proses inputan itu 2, 3, 4, satunya nggak ya, diindikatif. iya, Kalau yang ini kayaknya berarti kan belum ada. Ya, kalau yang ini kayaknya memang belum dari dinasnya nggak menginfokan sampai ke situ kayaknya, Dok. Jadi oke, kayak kita berarti harus saat ini kita coba tetap dulu menghitung kayaknya. betul. Itu dikhawatirkan kayak gitu. Jadi nanti ketika teman-teman input udah dibagi per 12, ternyata tidak bisa menginput TW1, jadinya tidak tercapai kan gitu loh. Atau kalau kayak tahun lalu kan perhitungannya berarti hanya 9 bulan misalnya gitu ya. Untuk TW2, 3, dan 4 membagi targetnya gitu, maksudnya. Berarti kita tetap di sini. Tapi untuk manualnya tetap per 12. Kalau untuk manualnya mah tetap dibuat per 12. Hanya nanti pas proses penginputan ke ETPP-nya biasanya yang berbeda. Jadi yang biasanya kalau yang ke ETPP-nya itu Januari, Februari, Maret itu tidak dilibatkan biasanya. Hanya dimintakan realisasi di TW1 doang. Gitu. Nah, sedangkan si targetnya itu cuman target yang berjalan gitu. Kalau yang tahun lalu ya. Jadi tahun lalu nih contoh nih. Di manualnya itu tetap 1 tahun di manualnya. Iya. Hanya pas waktu contoh di tahun 2023 itu kan kita cuma input bikin SKP berikutnya 7 bulan doang kan tuh. Makanya kita membagi 7 bulan itu ke dalam 3 TW. Iya enggak? Ini aku lagi lihat ranking yang 2023, yang dari periode Juni sampai Desember. Iya, benar. Waktu itu kan, ya kita hanya bikin 7 bulan toh, gitu. Ya, jadi betul. Berarti di sini supaya teman-teman jelas, jadi ini membaginya tetap targetnya 12 bulan gitu. Ini kalau sekarang inputnya dari TW1 ini, Mbak. Jadi nanti langsung input realisasinya. Iya, Bu. Iya, yang dikhawatirkan Katka tadi itu tidak terbuka, Bu, untuk inputan TW1 karena sudah lewat gitu, Bu. Mungkin dicoba dulu dibuka TPP-nya, terus dilihat di input apakah bisa terinput atau tidak. Berarti kan belum divalidasi. TPP-nya kan nggak bisa, Teh. Baru bisa dilihat kalau udah divalidasi, Teh. Tapi tidak ada arahannya sih dari awal tahun. Iya. Nanti pas penginputan kelihatan biasanya. Nanti pas penginputan kelihatan TW mana aja kolom yang kebuka, nanti di situ aja nanti dimasukin. Dan Nopi, 1 pertanyaan sebelum pulang, Dok. Silakan. Udah 3.50 ya? Untuk pulang masih setengah jam. Oh iya. Oh iya, Jumat ya. Untuk pengumpulan si SKP ini itu berbentuk hard copy-nya juga atau cukup soft copy-nya? Kalau ke hard copy-nya nanti kita yang ngeprint seperti biasa. Jadi kirim ke kami soft copy-nya. Jadi karena kan nanti kita harus mengecek dan mengedit. Jadi nanti dikumpulkan ke kepegawaian dulu melalui soft copy untuk semua dokumennya sampai dari Renkin sampai dari MPH sampai Renaksi. Seperti itu. Nanti dibuat link Google Drive-nya untuk pengumpulan. Mbak Novi, boleh saya share screen yang punya saya yang ETPP? Boleh, Bu. Boleh. Sebentar, Bu. Kok nggak bisa ya? Boleh langsung share screen, Bu, dari sana. Sebentar. Oke. Ini yang saya buka ya, berarti ini adalah tarikan dari Perkin ya. Di sini sih waktu untuk targetnya masih 12 bulan, teman-teman. Ini sudah terinput taggingan dari dinas. Jadi kita tinggal tambah untuk yang Renkinnya ya. Kalau misalnya teman-teman berarti kan input dari awal tuh Renkin, nanti tambah di sini nih.
tambah kegiatannya. Kalau saya lihat di sini masih 12 bulan, tinggal nanti setelah divalidasi disimpan baru kita bisa input realisasinya kali ya Mbak ya. Kalau sekarang realisasinya belum bisa kita buka, baru kita bisa nambah dulu. Iya, Bu, betul. Oke. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Pusing. Apakah kita sudahi saja? Daftar hadirnya nggak Mbak? Nggak di-share. Dokumentasi bahwa kita sudah melakukan sosialisasi. Oh, baik, nanti Tanya akan lagi bisa boleh dalam nggak bentuk. kira-kira? Kenapa? Jum Kenapa lagi. Mbak? Kalau misalnya nih, kalau misalnya yang renaksinya itu adalah jumlah pasien. Kira-kira buktinya gimana ya? Laporan. Misalnya yang dokter Laporan. Bisa Laporan. dokter berarti kan ada 100 pasien gitu, misalnya periksa di hari itu gitu. Tarikan EPUS bisa nggak? Bisa dari EPUS, Tik. Tarikan EPUS titik. Kayak dialog kinerja kemarin Per itu. hari kah? Pakai logbook aja, Mbak. Rekapan per bulan. Kan Pakai per logbook TW, aja. makanya di pinggirnya itu kan ada TW1 ya. Mbak Tika, pakai logbook aja. Dicatat namanya satu-satu. Seriusan Logbook kayak gitu? Enggak. yang Pakai Ya, screenshot Oh, sampel aja, aja, Mbak sampel Tika. aja. Pakai buat Tika logbook aja. Tika dari EPUS di laporan. Iya, Screenshot aduh. bagus aja. Kalau nggak PDF-nya Mbak Tika. Tarik PDF-nya rekapannya kan kayak dialog kinerja yang kemarin. Iya, Sama toh? tarikan EPUS. Iya. Mbak Tika. Soalnya ketika Semangat. pasiennya 1000. Mbak Tika kayak mau Soalnya kalau misalnya apoteker gitu kan, yang menyerahkan obat dan yang meracik obat itu kan ada 2 orang yang berbeda dan bisa dijadikan 2 kinerja yang berbeda ya. Tapi kan pasiennya sama. Tika, bikin renaksinya jangan banyak-banyak. Makanya Nah, satu gitu, atau 2 aja. makanya Tika renaksinya jangan banyak-banyak. Nggak usah detail-detail amat. Nggak usah rajin-rajin, harus Tik. fotokopi resep gitu karena itu bukti kegiatannya. Bukannya semuanya ada di EPUS ya? Jangan detail-detail, Mbak. Jangan Menyiapkan obat weh. Iya, pilih aja kata-katanya Tika yang kira-kira ini ada laporannya atau rekapannya gitu. Kalau yang satu-satu ya jangan ditulisin. Gitu. Menyiapkan obat, Tik. Ada kan? Ya, Nggak usah meracik, membungkus, menyerahkan. nggak usah terlalu detail Tika. Menjelaskan jangan lupa. Berarti setiap pegawai beda-beda ranking-nya Mbak Tika. Iya, Jangan jadi nanti disamain. fotokopinya satu resep bisa buat 2 orang gitu kan. Tika senyum-senyum mulu. Nanti bisa menginput resep Membayangkan gitu aja. buktinya gitu loh. Gini aja, pokoknya nanti di langkah-langkahnya yang laporannya ada di EPUS gitu. Jadi buat gitu. Jadi nanti tinggal tarik gitu. Jadi teman-teman membuat renaksinya juga diperhitungkan bagaimana bukti atau laporannya gitu. Tidak usah terlalu detail yang menyulitkan teman-teman sendiri gitu. Iya, yang penting ada, Bu. Tika rajin, Bu. Dibikin satu kegiatan juga nggak apa-apa atau cuma 1, 2 gitu. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Ini pada diam semua, ngerti apa nggak ngerti ya? Itu Dokter Yanti nanya di chat tuh Mbak Novi. Chat. Iya, ada. Ya, ini masuk nih untuk semua SKP. Ya, indikator implementasi 40 jam pelajaran, ya ini tertagging. Kemarin sih arahannya gitu, harus ditagging ke semua pegawai yang
PNS targetnya TW4. Jadi TW4 saja. TW1, 2, 3 NA. NA. Mana? NA ya. Ya kan Ber- persentase. Berarti targetnya di akhir semua ya, di Ya di TW4 akhir ya? semua. Seragam Kalau semuanya ya? yang non PNS apa? 20 JPL, kalau yang PNS 40 JPL. Ya targetnya di TW4, ya betul absolut. Bukannya belum. Ya, betul Dokter Dianti, apakah sudah jelas? Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Dokter Dianti nanya lagi di chat. Aku buka dulu ini ya. Share screen. Banyak orang itu. Iya, ya 40 JP. Kita buka dulu ya yang tadi 40 jalan khusus. Ya Dok Dianti, nah seperti ini. Untuk targetnya kan persentase, jadi di NND 100% gitu. Nah untuk 40 JPL itu adalah indikatornya, jadi pemenuhan pengembangan kompetensi 40 JPL untuk PNS. Gitu. Nanti bentuk laporannya mungkin, kan itu kalau laporannya direkap sama diklat ya, nanti kita melampirkan bukti-buktinya seperti itu. Bayangan aku sih. Jadi targetnya 100% gitu ya Teh, bukan Ya, 40 100%. JPL-nya. Jadi kalau ya 40 jadi kan targetnya 40 JPL, berarti 40 JPL-nya harus terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi berarti sudah 100% gitu. Ya. Coba gigi. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan lain sebelum kita tutup? Tapi untuk pengumpulannya kayak mendingan ditargetin sebelum tanggal 2, jadi supaya nanti ada Zoom lagi penginputan ke ETPP-nya, biar nanti takutnya ada apa namanya? Ada salah persepsi pas waktu penginputan ETPP-nya. Jadi sebisa Iya, mungkin boleh. yang ditargetkan sebelum ini selesai. Kalau dari Ini kan masih ada waktu libur ya, Sabtu, Minggu, Senin. Gimana, Bu? Iya, maksudnya teman-teman berproses dulu. Iya. Ini kan sampai tanggal 30, maksudnya paling tidak sudah ada yang mengirimkan untuk soft copy Renkin dan SKP belakangan ya, Renkin dulu ya, Mbak ya? Iya, Bu. Jadi kita tunggu Renkinnya itu hari kerja ya, Senin atau Selasa. Jadi kita bisa sempat periksa, nanti kita benar-benarin, nanti kita input bareng-bareng lah. Cara nginputnya seperti apa gitu. Kalau mau disediakan waktu ya hari Selasa ya Mbak ya? Hari Selasa. Senin saya ngedes. Oh, ya boleh. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman mau ini, cuman kasihan teman-teman yang sedang ngedes itu nggak ikut gitu. Maksudnya biar bareng-bareng Selasa pagi bolehlah dibagi 2 sesi gitu.
Oh ya, jadi sampai ranking dulu ya teman-teman, berarti hari Selasa jadi kita nginput bareng-bareng gitu ya. Nanti disiapkan rankingnya sudah terisi semua. Bagaimana? Seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau ada yang sudah nginput sudah selesai, seperti Mas Janu udah selesai ya. Nanti Udah boleh nggak dibantu langsung teman-teman. diinput kalau Janu udah selesai dia. Nanti saya bantunya di ruang kepegawaian aja. Jadi teman-teman boleh ke ruang kepegawaian. Nanti Ya kalau udah boleh. kabur. Kebetulan. Sambil masak mie ya. Masak mie ya, Kang. Bisa Bapak jawab. Ibu, silakan. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Iya, nanti kalau mau ada yang ditanyakan lagi boleh datang ke kepegawaian atau boleh japri telepon untuk pertanyaan tambahan. Jadi gitu ya teman-teman, saya simpulkan untuk sekarang dibuat dulu saja, dicoba. Nanti targetnya kalau bisa jangan kalau bisa. Jadi targetnya hari Selasa tanggal 30 April itu sudah selesai sampai ke ranking dan pengisian TW-TW ya. Nanti hari Selasa kita coba input manual bersama bareng-bareng. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ibu untuk Bu Vita dan Dokter Wiwi apakah ada tambahan, Bu? Tidak ada ya? Udah cukup Mbak Novi. Cuma saya baik. titip sama teman-teman, istilahnya ini kan sudah mepet nih waktunya, jadi tolong berproses saja. Nggak apa-apa deh hari Sabtu Minggu ya, tolong apa namanya dicoba untuk seperti Bu Es ini, seperti apa namanya, seperti yang tadi diuraikan oleh Mbak Novi. Nanti hari Selasa kita coba bareng-bareng ya, apakah sudah cocok apa enggak atau sudah sesuai atau tidak, seperti itu ya, Bu Vita, Mbak Novi. Iya betul. Mana ini? Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu, nanti jadi teman-teman jangan lupa ya, ini kan masih ada waktu nih. Besok libur, Sabtu, Minggu dibuka dulu, dilihat-lihat dulu gitu, mulai dicicil gitu. Nanti dicek targetnya. Nah, hari Senin dipastikan lagi nih, berarti kan Senin sudah selesai nih, harusnya bisa istilahnya diperiksa lah, minta tolong diperiksa atau dicek. Nggak apa-apa gitu. Mulai dicicil ya, jangan tiba-tiba hari H, tiba-tiba pas hari Selasa belum ada yang buat. Nah, itu ada risiko masing-masing deh, karena kita kan nanti langsung input bareng nih. Misalkan kalau yang belum paham nanti karena kan input masing-masing itu. Tanggung jawabnya di masing-masing, bukan tanggung jawabnya Mbak Novi, bukan tanggung jawabnya Dokter Intan atau kepegawaian, karena ini adalah kinerjanya Bapak Ibu sekalian yang akan dibayarkan melalui ETPP untuk pembayaran di bulan April ya, Mei, istilahnya itu. Oke, saya rasa kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita akhiri untuk pertemuan kali ini ya, Bapak Ibu. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, bisa japri ke saya atau ke Mbak Novi gitu. Tapi untuk target-target yang telah ditentukan itu sudah fix ya, tidak ada perubahan. Jadi teman-teman tinggal memindahkan MPPH yang sudah ada, istilahnya ranking ya, ranking dipindahkan, KSD, sasaran operasional, dan lain-lain ditambah dengan untuk teman-teman yang fungsional. Dilihat lagi linknya yang untuk fungsionalnya, dicek kembali, diinput gitu. Oke, terima kasih Mbak Novi. Oke, sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ke Dokter Intan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Kita belajar sama-sama. Mudah-mudahan Sabtu Minggu kita bisa sambil liburan, sambil ngerjain juga ya teman-teman ya. Buka kamera foto dulu. Mungkin itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami dan dapat kita kerjakan bersama-sama. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk link absen kami share ya Bapak Ibu. Mohon untuk diisi link absennya.
Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum. Intan, Terima Mbak Titin, kasih kepegawaian. Asna dan tim. Mbak Novi, contoh yang MPH atas nama saya jangan dihapus ya. Ya Bu, udah kasih. Terima kasih.